Baik, Bang Kakak ya Bunda, itu adalah video dua guru ngaji ya. Guru ngaji yang sangat menginspirasi terutama buat kita-kita yang hari ini masih muda ya. Masih Allah titipkan tenaga yang luar biasa. Jadi ada dua guru ngaji, satunya tadi video pertama itu Ustadz Samsuki. Beliau berumur 60 tahun, ngajar ngaji sudah hampir sekitar 45 tahun. Dan alhamdulillah ngajar ngajinya dengan ikhlas, alhamdulillah. Ya, beliau juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau juga harus bekerja ya. Di umur beliau yang sudah lanjut usia, tetap harus bekerja karena memang harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya Bapak Ibu. Nah, dan video keduanya itu ada Ustadz Sunari. Beliau ini juga guru ngaji kampung. Ya memang kondisi beliau ini disabilitas, Allah kasih kelebihan yang memang dari kita tidak bisa mengikuti beliau. Tapi alhamdulillahnya beliau ini semangat ngajar ngajinya luar biasa. Seperti itu. Jadi beliau ngajar ngaji itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak-anak di sekitaran kampungnya. Jangan sampai bodoh dengan Quran. Seperti itu niat baiknya, alhamdulillah. Makanya kita luncurkan insya Allah program Guru Ngaji Berdaya ini untuk ya memberikan support santunan terbaik kebutuhan guru ngaji kampung yang ada di daerah Kabupaten Kuburaya, dan semoga saja bisa meng-Indonesia seperti itu. Abang kakak yang mau mensupport ya program Guru Ngaji Berdaya ini bisa langsung ya di kolom chat. Insya Allah nanti ada admin yang akan menge-share akun campaign Guru Ngaji Berdaya. Seperti itu, singkatnya itu aja ya Bang Kak Bunda ya. Baik, Abang Kak Bunda, alhamdulillah sudah kita tonton dua video inspirasi pada malam hari ini. Semoga semangat kita ya kan untuk belajar hari ini harus semakin semangat ya kan. Karena ada saudara-saudara kita yang hari ini yang mungkin jauh tidak mendapatkan waktu luang nih untuk membersamai kita hari ini. Nah, hari ini kita akan dibersamai oleh guru yang sangat luar biasa yang mungkin Abang Kakak kalau yang sudah sering ikut kantin sidak juga sudah sering ketemu sama beliau. Beliau ini ada memiliki gerakan teman cerita anti baper. Alhamdulillah peserta yang ikut sudah banyak banget ya untuk program beliau ini anti baper. Kemudian beliau juga konten kreator dakwah serta wakil pengasuh daripada Masjid Munzalah Nasbul Yamin. Kita coba sapa dulu pemateri kita, Ustadz Adia. Apakah sudah ada di antara tengah kita? Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Oke, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, senang bisa bertemu Ustadz hari ini. Alhamdulillah. Ya, mungkin Abang Kakak ya Bunda sudah tidak sabar lagi ya kan untuk belajar hari ini. Pertama saya ingatkan adab dalam belajar itu harus membuka kamera dulu, open cam, biar para guru bisa melihat wajah kita bahwasanya serius dalam belajar. Kemudian siapkan catatan terbaiknya nih buat ayah bunda. Ya, resume, karena sebaik-baiknya ilmu memang harus dicatat, seperti itu. Mungkin tafadhol saya persilakan buat Ustadz Adia untuk mengisi materi pada kajian sidang malam hari ini. Siap. Ada Ustadz Adia, dipersilakan. Syukran, Mbak Helmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, bisa Allah izinkan untuk menghadiri Zoom meeting kali ini. Sebuah kesyukuran yang luar biasa bisa ketemu lagi di kantin sidak setelah sekian lama. Dan saya izin karena hari ini sedang
proses safar menuju sebuah kabupaten di Kalimantan Barat, Malawi, karena insya Allah di hari Ahad nanti ada agenda di sana, Indonesia bahagiakan santri. Jadi ini dalam proses persiapan perjalanan. Ya, baiklah. Materi malam hari ini seru banget, dikasih judul sama teman-teman dari tim Sidak ini tentang berjodoh denganmu, rezeki dari Allah. Masya Allah. Berarti malam hari ini kita bakalan membedah rahasia jodoh. Ini berlaku untuk yang sedang menunggu dan yang sudah dapat dan yang sudah lama. Ya. Jadi yang sudah menikah lama, yang sudah menikah 5-6 tahun, atau mungkin yang sedang menunggu jodohnya, insya Allah materi hari ini adalah konsep dari jodoh itu sendiri dan bagaimana cara kita mengerti apa itu jodoh dan bagaimana kita mendapatkan yang terbaik. Baiklah, sebelum kita mulai kajian kita, sebelum kita mulai pembelajaran kita malam hari ini, saya pagi terus dari tadi ya, habis kejar pagi kemarin. Kita mulai sama-sama dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika ngomongin jodoh, kita harus sadar bahwa betapa baiknya Allah mempertemukan kita hari ini dengan orang yang kita cintai. Ibu-ibu di sini yang hadir harus bersyukur dan harus berterima kasih sama Allah karena sudah dipertemukan dengan suami yang hari ini membersamai kita. Bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, itu harus disyukuri. Karena itulah bukti kebaikannya Allah. Bapak-bapak pun sama. Bapak-bapak yang hadir hari ini harus bersyukur, ya, sudah dihadirkan orang yang terbaik yang mau menerima kita, ya, dalam kehidupan apapun konsekuensinya. Ustadz dulu sebelum nikah kayak kalem, sekarang udah nikah ngomel mulu. Nah itu pajak dalam menang ya. Dan Allah tuh maha baik ketika gak cuma mempertemukan kita dengan pasangan kita, tapi dari pasangan kita Allah hadirkan anak, Allah hadirkan mertua, Allah hadirkan keponakan baru, Allah hadirkan keluarga besar baru. Karena sejatinya dalam pernikahan kita tidak hanya dipertemukan dengan satu individu saja, tapi akhirnya dipertemukan dengan satu rombongan keluarga yang akhirnya berkeluarga. Nah, itu apa tandanya? Itu adalah kebaikannya Allah. Makanya jangan berhenti-henti ketika kita mengingat kembali pasangan kita, mengingat kembali keluarga kita hari ini, jangan berhenti-berhenti mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sekarang melihat dan merasa tidak beruntung, kita melihat pasangan kita dan merasa kita adalah orang yang salah memilih, melihat pasangan kita dan melihat keluarga kita, kita merasa seperti orang yang sedang keliru, hati-hati. Berarti kita sedang tidak menerima kebaikannya Allah. Contoh gini, udah istri dapat yang kayak gitu, kita kejar, kita nikahin. Si ibu dulu waktu masih gadis dikejar sama bapaknya diterima. Terus sekarang si bapaknya seperti itu. Terus ibu marah-marah, bapak pun sama, istrinya kayak gitu marah-marah. Hati-hati, marahnya kita, tidak terimanya kita dengan apa yang terjadi pada pasangan kita hari ini bisa jadi itu indikator kita tidak terima apa yang Allah berikan sama kita. Ibu-ibu masak nih, seng, anak-anak masih pada tidur katakan. Pas bangun, ayo sarapan. Makan apa mah? Makan nasi goreng misalkan. Habis sholat subuh mereka pada tidur, pas dibangunin makan nasi goreng katanya. Terus recording in progress. Ketika anaknya bilang, kagak mau nasi goreng, pengennya bubur. Udah makan nasi goreng yang ada, enggak mau, enggak enak makanan ibu. Gimana rasanya kita sebagai orang yang menyediakan makanan? Sakit hati ya. Merasa kayak ini anak nggak tahu diuntung gitu. Nah, hari ini banyak orang tua, banyak kita, banyak pasangan, banyak suami, banyak istri, banyak keluarga yang akhirnya menyekutukan, yang akhirnya mengingkari kebaikannya Allah dengan 1-2 kekurangan yang ada. Aku tuh bersyukur nikah sama kamu, tapi enggak sama orang tua kamu. Kayak anak kecil tadi yang pengen bubur padahal ibunya udah nyiapin nasi goreng. Hati-hati. Jadi di awal kajian ini, saya mau ngasih tahu buat 78 yang hadir di Zoom, mungkin ada belasan yang tadi hadir di YouTube, mungkin lebih. Yuk sama-sama bersyukur. Yuk sama-sama menyadari ternyata kita adalah orang yang beruntung. Kita adalah orang yang merasakan kebaikannya Allah dari apa? Dari pertemuan dengan pasangan kita. Jadi jangan pernah sekali-kali Bunda hari ini merasa itu adalah sebuah kecelakaan, sebuah kesalahan. Nah, itu adalah caranya Allah mempertemukan kita. Apapun yang terjadi. Sip? Nah, yang harus disampaikan hari ini adalah
Sebuah konsep bahwa pasangan kita, anak kita, keluarga kita itu adalah cerminan dari diri kita. Allah sampaikan di Quran surah An-Nur ayat 26. Allah bilang al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Wanita-wanita yang keji itu hanya akan dipertemukan dengan laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji itu buat wanita-wanita yang keji. Ayah bunda abang kakak semua yang dirahmati Allah, statement yang Allah sampaikan ini adalah statement di sebuah rangkaian ayat tentang penuduhan orang berzina. Jadi bagaimana ketika orang dituduh berzina, Allah bilang sebuah statement, ya kalau misalkan dia memang pezina, dia orang yang nakal, pasti akan dipertemukan dengan orang yang nakal. Al-khabithat, perempuan-perempuan yang keji. Keji ini adalah orang-orang yang hidupnya diperbudak oleh hawa nafsu dan syahwat. Jadi dia nggak bisa kontrol. Dia adalah orang yang hidupnya tuh tergantung sama hawa nafsunya, sama syahwatnya. Nah, khabithin juga sama. Allah bilang, 2 match ini, wanita keji hanya untuk laki-laki yang keji. Ngerinya lagi, laki-laki yang keji juga sama untuk wanita yang keji. Nah, dari ayat ini, kita tahu, oh ternyata orang jahat sama orang jahat. Tapi pertanyaan Ustadz, kenapa? Saya ini orang baik Ustadz. Kenapa suami saya tidak baik Ustadz? Saya ini sholat tahajud 8 rakaat, bahkan kalau bisa 30 rakaat setiap malam. Tapi suami saya subuh aja enggak Pak Ustadz. Kenapa? Hati-hati bunda. Karena statement ini dilanjutkan sama Allah, وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Di ayat ini buat kita yang hari ini sedang menanti jodoh. Buat orang yang kakak-kakak yang sedang menanti laki-laki datang ke rumah. Buat abang-abang yang sedang nabung untuk bisa berangkat ke rumah mertua, calon mertua. Apa yang harus disampaikan di sini? Yang disampaikan di sini adalah nggak usah sibuk-sibuk nyari orang baik. Nggak usah sibuk-sibuk nyari wanita solehah. Nggak usah sibuk-sibuk nyari laki-laki soleh. Sekarang sibuk-sibuklah mempermantaskan diri agar mendapatkan pasangan yang soleh dan soleh. Karena Allah udah bilang, yang jelek akan dipertemukan dengan yang jelek. Yang baik akan dipasangkan dengan yang baik. Itu kata Allah. Tapi kalau kita sudah menikah hari ini, dulu baik Ustadz, kok sekarang jelek? Hati-hati bunda, hati-hati ayah. Apa? Jangan sampai dulu ketika nikah, kita memang thayyibat. Kita perempuan baik. Tapi gara-gara seiring perjalanan, kita bisa jadi menjadi khabithat. Kenapa? Saya nggak pernah maksiat besar kok. Lah, merasa berbuat baik itu bukan maksiat besar kan? Merasa soleh itu bukan maksiat kan? Gunjing-gunjing gibah-gibah bukan maksiat kan? Jangan sampai selama ini keburukan-keburukan pasangan kita sejatinya datang dari apa? Dari maksiat yang kita kerjakan. Hati-hati. Anak saya Pak Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Daripada kita nyalah-nyalahkan anak kita, daripada kita nyalahkan kondisinya, lebih baik lihat ke dalam. Aduh, ada yang salah dengan aku. Kenapa? Karena tadi konsepnya. Orang di sekitar kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, itu cerminan diri kita. Kita nggak bakal bisa menuntut mereka jadi baik kalau kita yang nggak baik. Kita nggak bakal bisa kalau kita belum Kita tidak bisa disayangi kalau tidak mencintai. Kita tidak bisa dikasihan. Kita tidak bisa diperhatikan kalau tidak memperhatikan. Nah, konsep ini adalah sebuah konsep pantulan refleksi biar kita sadar. Bapak-bapak, ibu-ibu malam hari ini tidur di samping pasangannya, lihat wajahnya. Kenapa suami aku jadi kayak gini? Jangan-jangan aku yang selama ini menyia-nyiakan dia. Ayah lihat suaminya. Ayah lihat istrinya. Kenapa istri gue jadi kayak gini yang ngomel mulu? Jangan-jangan selama ini saya belum qawam. Evaluasinya, tapi hati-hati. Jangan sampai, pernah lihat nggak ada orang, bunda, ada orang ngaca di depan cermin, terus di mukanya cemong. Harusnya dia ngapain? Ketika mukanya cemong, mukanya misalkan kena arang mukanya. Harusnya dia ngapain? Yang dia bersihkan cerminnya, kacanya, apa muka dia sendiri? Muka dia sendiri. Hari ini banyak dari kita di keluarga, di suami, di istri, anak-anak, ketika cerminnya kotor, kita marahin cerminnya. Lu salah, lu gini. Daripada kita capek marahin cermin, lebih baik kita usap mukanya. Istighfar banyak-banyak. Kita juga enggak bersih-bersih amat. Kenapa kan saya harus ngomong gini? Karena hari ini banyak dari kita merasa si paling victim, si paling korban, si paling tersakiti. Aku tuh nggak bisa diginiin, kata dia gitu. Ya kan? Aku tuh nggak bisa diginiin. Aku tuh
udah berjuang habis-habisan, pagi, siang, sore, malam, tapi kok aku diginiin? Nggak boleh kayak gitu. Statement cermin ini menandakan tadi ya, ketika kita ngaca, kita cermin, pakai lipstik, lipstik kita belok. Yang kita benerin, mulut kita di cermin apa mulut kita sendiri? Itu dia. Jadi kalau hari ini nggak baik-baik saja keluarga kita, anggota keluarga kita lagi mencong-mencong, yuk perbaiki diri kita. Ini yang pertama. Kenapa kata Allah statementnya? Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Orang-orang yang thayyibat, orang-orang yang thayyibin, orang-orang yang baik, itu bebas dari tuduhan-tuduhan orang lain. Ini kalau antum kena fitnah, kena tuduhan, gimana caranya? Jangan membalas, tapi mengkoreksi diri. Ketika sudah mengkoreksi diri, kita akan dibebaskan sama Allah dari tuduhan itu. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka orang-orang itu dapat apa? Dapat ampunan. Yang keren nih bunda nih. Dia dapat apa? Rizqun karim. Dia dapat rezeki yang mulia. Kalau di terjemahannya surga. Rizqun itu rezeki. Karim mulia. Kenapa rumah tangga kita hari ini banyak yang belum baik standar ekonominya? Kenapa banyak yang masih belum mulia, belum bahagia, belum sejahtera? Bisa jadi kita berdua suami istri masih khobithin wal khobithat. Kita masih sama-sama kotor, ngomong kotor, pikiran kotor, perasaan kotor, semuanya kotor, keji, mungkar. Kalau mau kita punya kehidupan yang baik, bagaimana? Yuk bersih-bersih. Ingat, cermin untuk refleksi. Jangan capek-capek bersihin cerminnya, bersihin diri kita. Ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita di sebuah rumah, ada orang lagi makan. Jadi ada rumah itu ya, ada ibu-ibu yang sering makan di dapur sama keluarganya, dan dapurnya itu jendelanya tembus ke jemuran tetangga. Ketika tiap pagi si ibu tuh ngeliat jemuran tetangga, dia ngomel, ih tetangga ini nggak bisa nyuci, bajunya kotor katanya. Hari kedua ngomel lagi, tuh kan nggak bisa nyuci beneran, masa cucian kotor-kotor kayak gitu, kata dia. Si suami tuh kesel dengerinnya, ih apa sih ngomel mulu, itu pak lihat pak tetangga kita nggak bisa nyuci. Di hari ketiga juga sama, tapi di hari keempat si ibu tuh kaget, loh kok bajunya udah bersih, bajunya udah bersih sekarang. Langsung marahin suaminya, apa bilangin ya ke dia caranya nyuci baju, itu akhirnya bersih. Bapaknya jawab apa? Enggak, aku nggak bilang apa-apa. Terus kenapa dia jadi bersih sekarang? Aku cuma bersihin jendela kita. Aku cuma bersihin jendela kita. Jadi yang selama ini kotor, bukan cucian tetangga. Yang selama ini kotor, jendela rumahnya seorang. Jendela rumahnya sendiri. Nah, di ayat ini, yuk sama-sama kita bercermin lebih dalam. Kenapa anak kita kayak gini? Kenapa suami kita kayak gini? Kenapa istri kita kayak gini? Kenapa mertua kita kayak gini? Kenapa menantu saya kayak gini? Dah, balik sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kenapa aku seperti ini? That's it. Ya, ini statement pertama. Dari ayat ini, Quran Surah 24 ayat 26, saya mau menyimpulkan perlakuan pasanganku adalah cerminan kelakuanku. Sekali lagi, perlakuan pasanganku adalah cerminan kelakuanku. Kalau ingin diperlakukan dengan baik, maka kelakuan kita juga harus baik. Kalau ingin kita diperlakukan dengan luar biasa, ayo lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi Ustadz, aku sudah baik-baik saja, aku selama ini sudah melayani, tapi dia masih sama saja. Itulah perasaan yang salah. Ketika kita sudah merasa, ketika kita merasa sudah berbuat, nyatanya pasti kita sedang tidak berbuat. Contoh, ada orang tidur. Bro, udah tidur loh? Udah. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Orang tidur udah bakal pernah sadar. Ayo, anak-anak, balapan tidur ya. Yang tidur pertama dapat hadiah. Ada nggak hadiahnya? Ya nggak ada. Nggak pernah ada hadiah. Kenapa? Semuanya tidur udah nggak ada rasanya. Nah, perlakuan baik sama pasangan itu nggak bakal pernah diklaim. Tapi kalau kita udah bisa ngeklaim, aku selama ini aku selama ini. Berarti nggak ada Allah di situ. Ya, ini yang pertama. Jadi, agar rumah tangga kita, jodoh kita tetap menjadi rezeki yang Allah berikan,
tidak berubah menjadi musibah, jadilah orang si saling, bukan si paling. Aku nih yang paling mempertahankan rumah tangga kita. Si paling. Aku nih yang paling perhatian sama anak-anak. Kamu istri tidur di rumah. Aku paling kerja keras, banting tulang. Keringat aku banting, tulang aku peras. Weh, saking udah kepala di kepala, kaki di kaki gitu ya. Saking bingungnya harus gimana. Nah itu sih paling, udah jangan. Tugas kita apa sih saling. Bapak-bapak secapek apapun kerja, sehebat apapun bapak di karirnya, sekeren apapun bapak di kantor, depan rumah adalah batasan bapak punya jabatan itu. Nyampe satu langkah di rumah, lepas semua jabatannya, bapak hanyalah suami dari ibu Fulana, dan bapak hanyalah bapak dari anak-anak. That's it. Masuk rumah, matikan handphone mode pesawat, jadilah ayah. Itulah si saling. Datang-datang, aku nih capek habis meeting. Si paling. Hati-hati. Anak nakal, anak susah diatur. Aku nggak lihat nih perjuangan mama selama ini. Nggak lihat perjuangan mama. Berarti kita selama ini salah berjuang. Selama ini kita salah berjuang. Punya anak nakal, istighfar. Jangan selama ini kita ngelapin cemong kita di cerminnya, padahal muka kita cemong. Sip. Dikira kajiannya kajian romantis, malah dimarah-marahin sama Bang Adia. Biarin lah. Nah, selanjutnya saya mau bahas tentang transaksi cinta. Tapi banget ya, selama ini saya udah berbuat yang terbaik sama dia, tapi dia nggak pernah sadar. Oh, yes. Tapi aku sudah berjuang mati-matian. Ngapain mati-matian? Berjuang untuk hidup-hidupan. Aku berjuang setengah mati untuk dia, tapi dia tidak sadar. Hati-hati ketika kita salah bertransaksi, maka kita akan salah mendapatkan feedback. Teman-teman pernah nggak berangkat beli sesuatu, misalkan beli sayur? Kalau beli sayur atau beli beras deh, berangkatnya kemana? Ke pasar, ke toko beras ya, toko grosir. Terus antum datang beli beras ke toko bangunan. Assalamualaikum, Pak Haji, salam. Ada beras katanya. Tukang bangunan gimana? Nggak ada tuh di sini. Oke. Salah tempat. Kita ingin mengharapkan sesuatu di salah tempat. Tapi yang lebih mengerikan adalah salah konsep. Kita punya usaha nih. Saya punya warung. Warung. Misalkan jualannya, dulu saya jual bakso. Saya punya warung makan jual bakso. Di konsepnya warung saya mengharapkan orang itu makan dan bayar terus balik lagi. Ya kan? Saya pengennya gitu. Jadi ketika orang datang, kita layani, bayar, balik lagi. Tapi saya nggak mau memberikan pelayanan yang terbaik. Saya pengennya udah, pokoknya air bakso saya tuh kuah, air putih dikasih garam gitu. Habis itu disuguhin. Ketika orang makan, ya nggak bakal baik lagi gitu kan. Nah, transaksi ini pasti akan ngomongin feedback. Pokoknya aku memberikan uang 20.000, mangkok bakso di depan aku, satu mangkok itu harus enak sesuai dengan ekspektasi aku. Itu transaksi manusia, betul ya? Kita pergi ke pasar, nyari beras, transaksinya kayak gitu. Kalau salah tempat nggak bisa dapat transaksinya. Nah, transaksi yang saya gambarkan tadi, saya pengen jualan bakso, saya beli bakso, itu transaksi manusia. Transaksi muamalah barang. Tapi transaksi cinta, ini something else. Ini sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kalau transaksi manusia, transaksi bisnis, itu take and give. Oke? Oke, aku ngambil jasa kamu ya. Nanti aku akan ngasih kamu segini, take and give. Aku ngambil bakso kamu, satu mangkok, aku kasih 20.000, take and give. Aku pengen dipijitin, nanti 1 jamnya 100.000, take and give. Itu kalau transaksi muamalah, ada take, ada give. Tapi kalau cinta nggak berlaku take and give. Ketika kita punya jodoh, ketika kita punya keluarga, ketika kita ingin bertransaksi cinta sama orang-orang yang kita cintai, maka rumusnya bukan take give. Apa rumusnya? Give and give and give more. Rumus transaksi dalam cinta itu sekali ngasih,
kasih lagi, dan kasih terus. Oh, kalau aku terus ngasih, siapa yang ngasih aku? Ya, itu pertanyaannya kan. Harusnya transaksi cinta itu apa? Memberi, 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 nggak usah berharap kembali. Perhatian, 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 harusnya nggak usah berharap diperhatiin. Sayang, 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 harusnya nggak usah harap disayangin. Kenapa? Tugas kita memberi, memberi, memberi. Ketika kita berharap ada take, ketika kita berharap ada kembali, maka siap-siap gagal transaksinya. Maka siap-siap gagal transaksinya. Lagi. Ini berlaku buat istri pada suami, suami pada istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua. Nggak boleh ada take and give. Karena prinsip take and give ketika disampaikan dengan transaksi cinta, maka teman-teman hanya akan berakhir dengan kecewa. Kok gitu sih bang? Karena rumusnya gini. Cinta itu rumusnya cinta segitiga. Ini bukan layangan putus ya. Nah, 3 pihak yang dilibatkan dalam rumah tangga dalam cinta, itu sebelah kiri bawah. A, bisa suami, bisa istri. Sebelah kanan bawah. B, bisa suami, bisa istri, bisa anak. 2 pihak yang hari ini bermuamalah dalam cinta, 2 pihak yang hari ini bertransaksi dalam cinta, sejatinya transaksinya bukan diperlakukan buat masing-masing. Kebaikan yang dilakukan oleh si A sama B, itu selesai ketika kebaikannya dilakukan. Kenapa? Karena feedback kebaikannya nggak bakal dikasih sama B ke A. Tapi nanti Allah yang bakal ngasih. Dan yang keren apa? Dan yang keren dalam transaksi cinta, semakin kedua pihak ini, A sama B, memperhatikan, semakin mereka berdua menjaga, semakin mereka berdua betul-betul menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang menjaga cintanya, ya, maka semakin mereka bisa dekat sama Allah. Ini yang keren nih. Jadi kalau misalkan si A di sini ya, ini A kan, ini B. Misalkan ibu di A, bapak di B. Kalau ibu datang ke atas sama Allah, cinta yang tadinya di A sini, dia akan naik di sini. Semakin dekat sama Allah. Si B pun sama. Ketika si B adalah tujuannya sama Allah, maka cintanya pun akan di sini. Pertanyaannya, si A dan si B ketika semakin dekat sama Allah, semakin dekat apa semakin jauh? Semakin dekat. Si A akan semakin dekat dengan si B. Si B juga akan semakin dekat sama si A. Ini saya pernah sering cerita di beberapa kajian, mungkin di Sidakyo saya pernah sampaikan. Suatu saat saya memperlakukan istri saya dengan baik. Saya masakin dia, saya berikan komplimen. Kalau dia masak tuh saya kasih pujian. Terus kalau urusan anak kita bagi tugas, saya yang cebokin, saya juga bantu ini segala macam. Dalam sebuah obrolan kami berdua, istri saya sering bilang kayak gini, ayah bucin sama ibu. Ayah sayang banget ya sama ibu. Kenapa gitu? Karena saya orang Sunda ya, istri saya orang Sunda juga. Kenapa gitu? Ya ayah dikit-dikit muji-muji, kadang ngasih surprise, kadang ngasih kebaikan. Emang ayah sebucin itu ya? Ayah nggak bisa ya hidup tanpa ibu. Gitu kata dia. Apa jawaban saya? Jawaban saya, oh enggak. Loh, kok gitu? Enggak, aku enggak bucin. Aku bisa hidup tanpa kamu, aku bilang. Walaupun pastinya aku akan sedih, aku akan kehilangan, tapi life must go on. Aku nggak bakal sampai bunuh diri, depresi, insya Allah enggak. Aku akan bisa melanjutkan hidup dengan amanah yang udah Allah kasih. Loh, kok nggak romantis banget, kata dia. Dia berharap mungkin dibalas pujian-pujian gitu kan. Kok nggak romantis banget? Emang yakin kayak gitu? Iya. Terus kenapa kamu baik banget sama aku? Yang pertama, ketika aku ngambil kamu dari orang tua kamu, aku bilang kobil tuh, ya kan? Saya terima nikahnya. Aku tuh sadar bahwa aku sudah mengambil seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ayah, ya kan? Seorang ayah membesarkan anak dari bayi gitu, sampai besar, disekolahkan, dijaga, nggak boleh disentuh, dan ketika ketemu sama aku baru 6 bulan, 8 bulan, langsung dikasihkan dengan satu statement.
saya nikahkan. Dan saya bilang, saya terima. Ketika itu, aku nggak cuma nerima kamu sebagai suami, tapi ya kan, aku tidak cuma bawa kamu menjadi istri aku dan aku jadi suaminya, tapi di situ aku melihat transisi perpindahan antara hak dan kewajiban seorang ayah dan pindah ke aku gitu. Kamu tadinya dilindungi sama ayah, hari ini dilindungi sama aku. Tadinya kamu dinafkahin sama ayah, hari ini aku dinafkahin. Kamu dulu dibahagiakan sama ayah kamu, hari ini aku yang harus membahagiakan kamu. Jadi ketika aku bilang qabiltu, itu bukan sembarangan qabiltu, itu statement gentleman yang harus aku pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat sama orang tua kamu. Aku bilang gitu. Oke. Terus berarti kamu ini dong, terpaksa dong berbuat baik karena ingin sama orang tua, nggak pakai hati. Oh nggak gitu, aku bilang. Terus kenapa harus berbuat baik terus sama aku? Karena menyayangi istri, berbuat baik pada pasangan, berbuat baik pada anak, tidak menzolimi, tidak kasar, itu adalah perintah Allah dan ajarannya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Salah satu ciri kesempurnaan iman adalah ketika seseorang altafuhum bi ahlihi, ketika seseorang berlembah lembut, paling lembah lembut pada keluarganya. Semakin dia lemah lembut sama keluarga, semakin sempurna keimanannya. Nah, aku menjalankan itu. Agar apa? Agar aku punya iman yang sempurna. Karena ini perintah Allah dan perintahnya Rasul. That's it. Kalau nanti kamu, mohon maaf, na'udzubillah aku bilang. Kalau kamu nanti misalkan mengkhianati aku, kamu nggak sesuai, aku puji kamu marah, aku puji kamu nggak balik muji, itu bukan di urusan aku. Urusan aku diselesai di apa? Ketika aku memuji kamu, ketika aku baik sama kamu. Terlepas kamu nanti jahat sama aku, kamu nggak baik sama aku, na'udzubillah ya, saya bilang. Itu urusan kamu sama Allah. Urusan aku sama Allah udah bilang, ya Allah, aku sudah memperlakukan istriku dengan baik, aku sudah menjaga dia dengan baik, aku sudah ajarkan dia dengan baik. Tapi dia masih belum berubah, maka aku sudah berlepas tangan. Kenapa? Karena memang nanti ketika dihisab, kita masing-masing. Ketika dihisab kita sendiri-sendiri. Ayo dibangun, si Fulan panggil. Kenapa kamu gak sholat? Diajak gak sama suami? Panggil suaminya. Siap istrinya dipakai sholat nggak? Diajak Allah. Istrinya diajak pakai jilbab nggak? Sudah saya belikan. Tapi kenapa nggak dipakai? Males, malu. Ini udah, suami surga, istri neraka. Ah, masa kayak gitu kan? Yes. Ada nggak stepnya dalam Al-Quran? Ada. Asiyah itu istri soleha. Suaminya Firaun. Tapi dia sabar. Ya kan, nggak minta talak, nggak minta cerai, terus aja sabar. Dia yakin dengan Tuhannya Musa, yakin sama Allah. Dan akhirnya apa? Di dunia mungkin dia tinggal di rumahnya Firaun, tapi di surga Allah siapkan rumah khusus buat Asia. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi, Rasul, ya kan? Istrinya berkhianat, meninggalkan, bahkan tidak ikut pada tauhid. Artinya apa? Sekasur belum tentu surga. Nah, konsep kita hari ini, harapannya apa? Harapannya kita memaknai cinta ini, kita memaknai rezeki dari Allah ini, kita memaknai jodoh ini untuk apa sih goalsnya? Untuk sama-sama dekat sama Allah. Terus saya bilang statement closingnya sama istri saya, Bu, tugas kita tuh taat sama perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti sunnah Rasul. Itu aja. Ketika kita dua-duanya dekat sama Allah, ke atas kita ya taat sama Allah, maka kita berdua nggak akan dipisahkan sama Allah. Karena kita semakin dekat sama Allah. Rasa cinta, rasa sayang itu tumbuh. Allah yang tumbuhkan. Makanya di Quran surah An-Nur, ya, di Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah bilang apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah yang ja'ala to create something new. Allah yang membuat sesuatu itu tumbuh dan baru. Bukan kita yang bikin. Kasih apa? Ada yang misalkan masih cincin berlian di depan menara Eiffel. Paginya dikasih cincin, malamnya berantem banyak. Tapi ada yang disuapin telur dadar pakai kecap aja udah lucu, cukup, lebih dari cukup gitu kan. Ngobrol berdua sambil suap-suapan mie instan, satu mie berdua karena akhir bulan. Yes, itulah kenikmatannya. Artinya apa? Artinya yang dipertahankan tuh bukan gimmicknya. Yang disiapkan tuh bukan gimmick sosial media, bukan gimmick kontennya. Tapi yang disiapkan adalah di-upgrade tuh ketaatannya. Ayo berdua-dua taat. Ayo sama-sama bangun subuh. Ayo sama-sama bangun tahajud. Ayo sama-sama baca Quran. Jangan pengen soleh sendiri. Ustadz saya sudah ngajak, tapi dia masih belum mau. Bersabar. Jangan pengen patah. Udahlah, saya pengen cerai aja. Sabar.
Asia bertahan. Nabi Nuh sampai detik akhir bertahan. Nabi Lut sampai detik akhir bertahan. Sampai apa? Sampai levelnya dia memang sudah tidak bisa. Ya. Artinya apa? Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Transaksi cinta ini adalah sebuah mindset yang harus kita upgrade bareng-bareng. Bahwa dalam pertemuan kita dengan jodoh seseorang yang Allah kasih, yang bikin kita banyak kecewa adalah kita mengharapkan take and give. Ketika kita mengharapkan take and give dari pasangan kita pengen mengambil sesuatu setelah memberikan, maka selamat kecewa. Karena itu adalah DP dari kekecewaan. Tapi kalau bunda, ayah, semuanya, usikum wa iyaya dan saya pribadi ingin terlepas dari rasa kecewa terhadap pasangan, terhadap anak, tugas kita cuma satu, give, give, give. Suami mencintai, istri mengabdi. Suami mengabdi, istri mencintai. Anak-anak berbakti karena dicintai. Udah berikan yang terbaik. Kalau ingin jadi anak-anak soleh, kan sering ada tuh anak-anak soleh, anak ibu-ibu bawa anak, udah bawa ke ustadznya. Pak Ustadz, mohon doakan anak saya jadi penghafal Quran, Pak Ustadz. Nah gitu kan, paling senang tuh. Saya sering jawab, apa? Ibunya sudah hafal berapa juz? Oh saya enggak Pak Ustadz. Saya enggak, cukup anak saya Pak Ustadz. Katanya. Loh, emangnya ibu nggak mau ngasih mahkota ke orang tuanya? Ya gimana anak kita mau ngasih mahkota, kitanya aja nggak ngasih mahkota sama orang tua kita. Gitu ya. Jadi konsepnya apa? Ayo give terus, give terus, give. Jangan berharap take. Oh iya nanti anak kita bisa menyelamatkan dari neraka ya. Kita udah siap-siap neraka, na'udzubillah. Kalau bisa kita menyelamatkan orang. Itulah konsepnya sidang. Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Kenapa? Penghafal Quran. Hafilul hamilul Quran. Penghafal dan pengamal Quran. Bisa menyelamatkan 10 orang. Ya kan? Bayangkan kalau satu keluarga itu sama-sama menjaga Quran. Nggak hafal 30 juz nggak masalah. Tapi hafalannya dijaga. Dijaga nilai-nilainya. Dijaga pelaksanaannya. Masya Allah. Tabarakallah. Itulah namanya transaksi cinta yang sesungguhnya. Ya. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Harapan kita hari ini adalah semoga kita bisa bersama terus tidak hanya di dunia, tapi bersama sampai surganya Allah. Penuh cinta di dunia, bahagia sampai surga. Jangan sampai jadikan surga ini hanyalah utopi, hanyalah sebuah angan-angan yang tak kunjung ada arti. Tapi jadikan surga adalah obsesi dan visi bersama dalam rumah tangga. Ustadz saya udah nikah 20 tahun, 30 tahun, anak-anak udah besar. Gimana caranya ya menyamakan persepsi kembali? Ngobrol lah Bu, cerita lah Bu. Tulis bareng-bareng, ayah masih mau ke surga nggak? Bunda masih mau ke surga nggak sayang? Maulah katanya. Yuk duduk bareng, yuk kita perbaiki visi kehidupan kita. Contohnya apa? Contoh mohon maaf nih, mohon maaf. Orang-orang yang ke surga, dia akan mengedepankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengerjakan sunnah. That's it. 3 hal itu adalah orang yang berobsesi sampai surga. Dia akan menghilangkan, dia akan membelakangkan gengsi, kata orang. Cuma terserah. Selama dia bisa taat, dia akan terus menjalankan. Hal sederhana contoh. Komitmen keluarga sampai surga. Contoh, kita mau masuk surga? Iya. Perintah Allah dalam surga ada nggak harus punya rumah? Nggak ada. Tapi perintah dalam surga, dalam Allah di Quran apa? Perintah Allah dalam Quran jauhi riba. Berarti maksain beli rumah pakai KPR, itu riba. Kita sedang tidak berpotensi masuk surga. Bayangkan. Rumah yang ditinggalin di tempatnya riba, pantesan berantem terus. Kenapa anak saya susah diatur Ustaz? Ya balik lagi ngaca tadi. Coreng kita di mana? Saya kemarin kejedot anak saya nomor 2 Omar kejedot berdarah. Ditanya sama Kiai Ustaz Lukman, kenapa dia? Jatuh Ustaz digendong kakaknya. Beliau jangan bilang digendong kakaknya, jangan salahkan kakaknya. Ngaca ente, siap Ustaz, salah saya. Langsung istighfar saya. Astagfirullahaladzim. Mungkin saya pernah zolim sama orang, mungkin saya pernah menyakiti orang lain, mungkin saya pernah. Di situ saya mau ngaca, saya bisa telepon. Besok-besoknya, Ustadz izin, Omar sakit, saya mungkin subuh di rumah. Misalkan gitu ya, Maryam sakit, subuh di rumah Ustadz. Sedang berusaha memperbaiki, bertobat dan memperbaiki diri. Ya, artinya sadar ketika anak kenapa-kenapa, kita langsung ngaca lagi. Istighfar, ya Allah, aku yang salah. Jangan-jangan aku ada maksiat dan maksiatnya itu berdampak pada anak. Jangan-jangan aku makan salah karena makan salah berdampak pada anak. Jangan-jangan anak ini nggak aku ajarkan ini. Terus waspada sama diri sendiri. Itu yang membuat hidup kita
Hati-hati, karena itulah esensi dari takwa. Ya, seorang sahabat ditanya, ma huwa takwa? Yang nanya yang nanya ini Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas kalau tidak salah. Saya lupa, nanti kita lihat. Ma huwa takwa? Beliau menjawab, takwa itu seperti engkau berjalan di tempat yang banyak duri. Gimana ketika berjalan di tempat yang banyak durinya? Umar menjawab, ya akan berhati-hati. Nah, itulah takwa. Takwa itu hati-hati. Nah, kita kalau hari ini hidup penuh dengan kehati-hatian, ya kan, bukan parno, bukan paranoid, bukan anxiety, ya, bukan ketakutan, cemas, enggak, kita hati-hati. Tetap nyantai, tapi tetap dengan kehati-hatian, enggak woles. Udah woles, minum-minum aja, makan-makan aja, enggak. Nanya ini makanan siapa, ini minuman siapa. Itu ditanamkan sama kita. Anak-anak ditanamkan, anak pakai jilbabnya, nah, ibu pakai kaos kaki keluar rumah. Itu bentuk kehati-hatian. Nah, itu cirinya keluarga kita visinya sudah surga. Tapi kalau masih ngomongin slip gaji kurang, ngomongin skincare kurang banyak, masih ngomongin cicilan ini, cicilan itu, masih tertarik dengan liburan staycation pay later, beli HP pay later, masih pakai pinjaman online, masih main judi online, nauzubillah, nah itu bukan keluarga surga. Ada tuh kemarin cerita, Ustadz, Masya Allah tetangga saya anaknya main judi terus. Oh gitu Bu, iya. Masya Allah kalah itu udah habis berapa tuh 3 juta kayaknya. Oh gitu. Tapi Alhamdulillah Ustadz kemarin dapat 7 juta dia. Terus kita tasyakuran di masjid. Astagfirullah. Kayak gitu tuh daerah kampung kita. Gara-gara dapat judi online, tasyakuran di masjid. Dapat 7 juta. Dibilangnya dapat main game. Padahal judi online. Habis itu 3 bulan kemudian habis sawahnya semua. Nah, kenapa kayak gitu ya? Itulah manusia yang hidupnya, visinya bukan ke surga, hanya sampai dunia. Padahal dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat kita tinggal kita di surga. Dunia ini tempat mampir. Ya, nah ini pemahaman sama-sama yang harus kita upgrade agar kita betul-betul memahami bahwa jodoh yang ada hari ini adalah rezeki yang Allah siapkan buat kita. Barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz Helmi, silakan mungkin ada pertanyaan yang lain. Ahlan wa sahlan. Baik, syukron jazakallah khair buat guru kita ya Ustadz Adia yang hari ini Masya Allah memberikan materi yang sangat luar biasa ya, mengingatkan kita kembali yang abang kakak ayah bunda yang hari ini sudah berumah tangga ataupun teman-teman yang hari ini ingin berumah tangga ya. Hari ini Masya Allah nasihat keras juga ya buat kita semua. Nah, mungkin saya buka 2 sesi. Sesi pertama 2 pertanyaan, kemudian nanti sesi kedua juga akan saya buka 2 pertanyaan. Nah, buat abang kakak yang ayah bunda yang ingin bertanya, boleh raise hand ataupun chat di kolom komentar juga boleh. Ada abang kakak ayah bunda yang ingin bertanya, silakan. Raise hand-nya, langsung saja. Ada Bunda Amna Syahril dari Lampung. Silakan Bunda, Kak open itunya, mic-nya. Langsung saja ajukan pertanyaannya Bunda. Tolong admin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Amna dari Lampung. Ini Ustadz, Allah kan sudah menjanjikan setiap manusia itu berpasang-pasangan. Tapi kalau misalnya Ustadz ada yang memang sampai mungkin sudah usia lewat ya Ustadz, belum dapat pasangan yang pas gitu Ustadz, itu apakah memang gimana menyikapinya Ustadz? Kalau saya sendiri sudah gitu, saya sudah berumah tangga dan sudah punya anak 2, tapi ada yang memang ya keluarga saya gitu, yang memang sampai saat ini belum mendapat pasangan, usia sudah kepala 4 Ustadz. Nah itu apakah kita menyikapinya seperti apa Ustadz?
sebetulnya apakah gimana gitu menyikapinya lah Ustadz. Itu aja. Terima kasih Ustadz. Siap. Langsung jawab apa gimana kayak Sanawi? Langsung dijawab aja Ustaz. Siap ya, suka lupa Ya. pertanyaannya. Langsung jawab aja. Ini Bunda Ani dari Lampung. Amna ya, Bunda Amna dari Lampung. Gini Bunda, jangan sampai ketika kita diberikan kebaikan sama Allah, kita ngerasa dimuliakan. Dan ketika kita diberi keburukan sama Allah, kita merasa dihinakan. Di Quran surah Al-Fajr itu kan ada gitu. Orang-orang bilang, ketika Allah memuliakan, memberikan aku kebaikan, maka aku sedang dimuliakan. Ketika aku ditinggalkan, maka Robbi ahadan, aku dihinakan. Ada juga yang bilang di Quran surah lain disampaikan, orang-orang ini adalah orang-orang yang ketika in'u'ti yardo, ketika aku berikan dia ridho, ketika aku tidak berikan dia nggak ridho. Nah, punya istri, punya suami, punya pasangan, punya anak, itu bukan barometer kemuliaan. Itu dulu yang pertama. Jadi, kalau kita punya teman, pasangan, punya teman, punya keluarga, belum nikah, bukan berarti dia punya maksiat atau dia hina, enggak, bukan berarti gitu. Dan bukan berarti juga ketika orang itu nikahnya baik-baik saja itu mulia, bukan berarti itu. Ya. Nah, yang kedua, anak pun demikian. Wah, saya tuh alhamdulillah punya anak, ini nggak punya anak, jangan-jangan azab dari Allah. Oh, no. Jangan ngomong gitu. Kenapa? Bayangkan, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, itu nunggu anak sampai katanya usia 90 tahun, 70 tahun ada yang mengatakan. Ya. Yang dramatis siapa? Zakaria. Sampai di awal surat Maryam itu, idna Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria merintih sama Tuhannya, ya Allah, aku sudah tua, istriku sudah mandul, mana mungkin kami punya anak. Allah bilang, punya anak, namanya Yahya. Itulah masjidnya Ismu Yahya. Ya kan? Iya, Zakaria ini kan pamannya Maryam. Maryam ini anaknya Pak Imron, Ali Imron, ya kan? Ibunya Maryam sama istrinya Nabi Zakaria itu adik kakak. Nah, Maryam dari lahir sama Imron sudah dititipkan ke Zakaria di Baitul Maqdis, di Aqsa. Ya kan? Dari kecil tuh. Nah, ketika melihat Maryam luar biasa, merintih sama Allah, ya Allah, aku juga pengen dong punya anak yang berdakwah melanjutkanku. Lalu Allah berikan. Artinya apa? Tak punya anak, sedang sakit, sedang tak punya pasangan, itu bukan kehinaan. Itu apa? Itu ujian. Nah, itu yang pertama, kita membersihkan pandangan kita sama orang lain dulu. Sip? Jadi jangan sampai ngelihat, ih kayaknya dia kena azab deh, nggak boleh. Kita pokoknya ngelihatnya, oke, itu ujiannya dia. Tugas kita apa? Yuk ngajak dia. Tapi kalau itu di posisi kita, yuk kita ngaca ke dalam. Kenapa ya Allah belum ngasih saya jodoh? Kenapa ya Allah belum ngasih saya anak? Kenapa ya Allah masih belum ngasih saya rezeki? Jangan-jangan Qur'annya adalah An-Nisa 79. Apa itu? Ma asabaka min hasanatin. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan, faminallah, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan kalau terjadi keburukan yang menimpamu, itu di kerjaanmu sendiri. Nah, ketika kita hari ini Allah berikan keburukan, Allah berikan ujian, kita ngerasa kita sedang tidak baik-baik saja, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak muhasabah, perbanyak istighfar. Jangan-jangan semua keburukan hari ini gara-gara aku yang ngerjakan. Ya, jadi ada dua sudut pandang nih. Sudut pandang pertama, lihat orang. Kita jangan pernah melihat orang itu lebih mulia atau lebih hina. Tapi ketika kejadian itu sama kita introspeksi, ya Allah, jangan-jangan aku nih banyak maksiat. Jangan-jangan aku yang masih salah. Gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini melihatnya seperti itu. Nah, kalau spesifik ngomongin jodoh, ada orang yang susah nyari jodoh, ada beberapa kasus. Tapi kasus yang mayoritas adalah kasusnya adalah picky, terlalu perfeksionis memilih. Ya, hati-hati juga buat kakak-kakak yang akhirnya menentukan harus sempurna. Nggak ada orang yang bisa datang sempurna. Saya sering cerita ke anak-anak muda, saya sering ceritanya gini ke anak-anak kuliahan tuh. Hati-hati kakak-kakak, terutama akhwat, yang Ikhwan juga sama sekarang, yang milih sempurna. Itu ceritanya seperti cerita ada seseorang perempuan mau naik bis dari Jakarta ke Jogja.
di otaknya, di mindsetnya, dia pengen pakai sleeper bus. Pokoknya aku berangkat besok pagi dari Jakarta, katakan dari Kampung Rambutan, itu pakai bis yang enak, yang mewah, ada toiletnya, ada AC-nya, ada TV-nya, ada wifi-nya. Dia pengennya spesifik. Pas besoknya dia datang dari malam tuh udah di mindset kayak gitu. Besok pagi dia datang ke terminal, naik bis jurusan Jogja, dia lihat toiletnya ada, AC-nya dingin, TV-nya ada, ditanya, Pak, password wifi apa? Oh, bis ini nggak ada wifi-nya, Neng. Ah, nggak seru, turun lagi. Bisnya lewat. Datang bis kedua, dia nanya, password wifi-nya ada. Pas dilihat ke belakang, toiletnya mana? Ini nggak pakai toilet, turun lagi. Terus aja kayak gitu, tanpa sadar waktunya udah sore. Udah jam 3 katanya. Akhirnya ada bis luar kota, dia naik bis itu. Pas naik di atas bis, dia bingung. Lah, gerah banget. Pak, ini gerah. Memang nggak ada AC-nya, bus ekonomi. Ya. Pas ngeliat TV, dangdut koplo, nggak dia bisa nikmatin kan. Terus main internet, nggak bisa. Pas mau ke toilet, nggak ada toiletnya. Karena dia boring, dia lihat jalan. Kok jalannya asing ke Jogja lewat sini? Pak, ke Jogja lewat mana Pak ini? Nah, nonnya mau ke Jogja ya Nengnya? Iya, ini bis ke Lampung katanya. Bukan ke Jogja, ini bisnya ke Lampung. Saking udah mepetnya, dia udah nggak lihat lagi tujuannya. Fasilitasnya tak dapat, tujuannya tak dapat. Hari ini ketika punya anak perempuan, bunda-bunda yang punya anak perempuan, hati-hati menentukan spek. Nanti anaknya tak nikah-nikah gara-gara orang tuanya speknya ketinggian. Ya kan? Iya betul Ustaz. Makanya udah, ketika mau nikah, konsepnya apa? Aku menerimamu apa adanya. Aku nggak sempurna, tapi ketika aku menerima ketidaksempurnaanmu, itulah namanya sempurna. Nah, jadi jangan coba, pokoknya harus hafid Quran 30 juz ya. Pokoknya dia harus, jangan cari yang sempurna, cari yang mau. Jadi konsep cari jodoh, yang laki-laki minta sama Allah, jodoh ya Allah, berikan hamba jodoh. Nggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Yang cewek gitu doa sama, ya Allah berikan hamba jodoh, nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Ini bapak-bapak ibu-ibu jangan doa yang gini ya. Ini buat anak-anak muda, anak-anaknya diajarin doanya. Minta yang jadi apa? Soleh, ganteng, mau. Nah konsepnya 3B. Kalau mau nyari jodoh, saya bisa suka bilang ke anak-anak muda nih, nyari jodoh tuh 3B. Apa? 1, berusaha. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, bercermin. Ya. Kalau speknya Oppo, jangan pengen ketemu iPhone. Gitu, ngerti ya? Kalau motornya 200 cc, ya jangan pengen nikah sama yang 500 cc. Nanti kalian capek ngejarnya. Ya udah, yuk berkaca. Oh, udah segini ya, cukup. Sip, itu kurang lebih ya beberapa nasihat untuk yang itu bisa di ibu-ibu sampaikan ke adik-adiknya di rumah. Siap. Itu Bunda, makasih banyak pertanyaan. Masya Allah. Syukran jazakallahu khair atas pertanyaannya. Gimana Bunda Amna? Sudah bisa itu ya dijawab pertanyaannya tadi sama Ustaz tadi ya. Baik, adakah dari ayah Bunda yang ingin bertanya lagi? Oke, ini ada dari Bunda Widya Stuti. Ya. Silakan Bunda, langsung saja Bunda. Bertanya Bunda. Gak ada suaranya ya Ustaz? Udah. Sampai suaranya. Alhamdulillah. Pasti jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Saya ingin bertanya, bagaimana ya menghadapi atau saya mensikapi suami gitu ya, yang selalu menyalahkan, terus juga selalu kalau dinasehati tuh nggak mau nerima. Ini kebetulan aja saya ikut pengajian, suaminya lagi keluar gitu, lagi nggak ada. Kalau ada pasti marah-marah gitu, nggak boleh nanya-nanya, nggak boleh ikut online gitu pengajian gitu. Terus kalau misalnya saya lagi ngaji gitu baca Quran, ngapain baca Quran banyak-banyak, nggak akan diterima atau gitu. Pokoknya nggak boleh yang bagus-bagus tuh nggak boleh lah gitu intinya gitu ya Ustaz. Terus kan emang suami kebetulan nggak kerja, nggak usaha, udah 14 tahun gitu, tapi udah dicoba sama saya, udah didukung, udah diberikan modal gitu, tapi nggak dijalanin gitu.
Jadi gimana ya harusnya sikapnya gitu. Siap. Masya Allah, tabarakallah. Langsung saya jawab ya Bunda Wiwi ya. Masya Allah, 14 tahun. Tabungan pahalanya luar biasa. Nah, jadi yang pertama, saya mau cerita aja deh. Karena saya juga baru nikah, baru 7 tahun, belum lama. Saya mau cerita, ada kalau di Munzalan itu di masjid kami ada namanya kajian mustahik produktif. Itu ibu-ibu mustahik zakat ngaji bareng di masjid tiap Jumat sore. Barusan tadi ada. Nah dulu itu kajiannya tuh ibu-ibu aja. Tapi lama-kelamaan si kajiannya berubah. Yang tadinya ibu-ibu aja mulai ada bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya tuh datang tadi undang, pulang tadi antar. Gitu ya. Si bapak-bapak itu tuh. Tapi ternyata ketika kita selidikin, kok jadi ada bapak-bapak? Bapak-bapaknya itu adalah para suami dari istrinya. Nah, suatu saat Ustadz Lukman datang makan bareng sama mereka, ada seperahan gitu ya. Hari Minggu tuh kita makan bareng gitu, prasmanan atau potram lah kalau di Sunda itu seperahan. Makan, ketika itu si bapak itu mengambil Ustadz Lukman. Bapak dari mana? Saya dari Sungai Jawi. Ya, jaraknya 4-5 kilo dari, mungkin lebih ya, 10 kiloan kali mungkin dari Munzalan. Terus bapak kesini ngapain? Saya nganter istri Pak Ustadz, katanya. Istri saya ini mustahik produktif. Loh kok bapak ikut ngaji, kata Ustadz. Itulah saya tuh, katanya. Istri saya tuh dulu katanya. Kan udah mulai ya nggak lagi muda ya, pasangan ini pasangan sweet-sweeta ya, udah punya cucu mungkin. Nah ketika itu tuh beliau tuh langsung bilang, saya tuh aneh Pak Ustadz, istri saya tuh sering ngaji di luar, tapi katanya ini bilangnya, tapi ngajinya tuh nggak berdampak, dia tuh ngomel terus katanya. Oh gitu ya, tapi yang ngaji di Munzalan ini beda Pak Ustadz. Pulang-pulang dari Munzalan dia nggak pernah ngomel lagi. Akhirnya saya aneh, ibu ngaji di mana? Di Serdam di Munzalan. Bapak mau ikut? Kenapa? Ikut aja. Saya mau ngecek dia ngaji apa sampai dia berhenti ngomel kayak gitu. Apa yang dia pelajari sampai dia akhirnya selama belasan tahun berhenti ngomel katanya. Ternyata ngajinya Masya Allah, dan akhirnya saya senang. Nah ternyata terkadang laki-laki nih ya Bunda ya, laki-laki yang memang ya namanya laki-laki kawam ya, itu nggak boleh pride-nya disinggung. Saya tuh kalau udah ngomong, kalau ada dulu waktu awal nikah istri saya pernah menyinggung tanggung jawab. Kamu tuh harus tanggung jawab. Oh itu tuh kayak, berani-beraninya kamu ngomong tanggung jawab, sedangkan aku tuh tanggung jawab banget. Karena pride bagi laki-laki tuh nomor awal. Jadi cara memperlakukan suami adalah dengan kita mengabdi sama dia. Jadi ketika dia ngomong, kamu gini, kita senyum aja. Ya, kita senyum aja. Tapi buktikan dengan action. Kok jadi makin baik ya? Nggak lagi kita ngirim link kajian asatid ke HP dia. Kajian-kajian yang menguntungkan. Suami tuh harus gini. Ustadz Atlatif dikirim. Set. Pah, tonton pah. Wih, si paling link Instagram. Biasanya gitu ya. Dibalas sama suaminya. Suaminya seharian nyari konten Ustadz tentang kiai, tentang apa, tentang istri. Ustadz tadi hidayat ada, istri harus kayak gini, kirim. Ustadz kenapa suami saya tidak seperti Rasulullah? Wih, si paling Khadijah. Ibu harus sadar, ibu menikahi laki-laki akhir zaman. Begitupun kami laki-laki sadar, istri kami itu perempuan akhir zaman. Jadi pasti banyak kurangnya. Tapi kalau konsep kita hari ini, tadi ya, konsepnya buktikan kajian-kajian kita dengan amal soleh yang kita lakukan di rumah. Mulai berhenti mengomel, mulai berhenti komen negatif, mulai motivasi, mulai jalan-jalan yang baik tadi. Nah terus gimana Ustadz, suami saya tidak produktif, ini tidak, itu tidak. Ya itu kalau kami harus sampaikan ya, kalau Ustadz Lukman suka bilang, ya ini Ustadz Lukman yang sampaikan. Laki-laki yang nggak mau jadi tulang punggung itu bukan laki-laki, namanya labi-labi gitu, ya kan? Nah tapi gimana kalau ada kayak gitu? Ya doakan. Nah terakhir saya mau cerita buat Bunda Wiwi. Ada cerita ini ya. Ketemu kemarin ada tamu ke Munzalan, pasangan suami istri. Si bapaknya rambutnya udah putih, ibunya juga nggak lagi muda. Romantis banget. Masya Allah itu ya. Luar biasa. Mereka dari Jakarta datang ke Munzalan cerita. Pokoknya tuh romantisnya tuh kayak si suami tuh sendalnya disiapin sama istrinya gitu. Pas sederhana keluar dari rumah tuh sendalnya, papa sendalnya di sini. Saya bilang istrinya lagi makan lagi ngambil makan tuh diambilin suaminya kayak gitu romantis yang
ini kayaknya baru nikahmu awal tapi udah tua. Ternyata pas diajak ngobrol, Bunda, gimana sih syarat, kata ini apa, salah satu SPA kita bilang, Bunda, gimana punya suami yang soleh, yang sayang, dan punya keluarga, pasangan harmonis walaupun udah nggak muda lagi. Budanya jawab apa? Saya nunggu suami saya sholat 20 tahun. Saya nunggu suami saya sholat 20 tahun. Langsung diam kita. Gimana? Iya, dia baru sholat 7 tahun yang lalu. Jadi penantian itu yang dia lakukan. Setiap malam merintih sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Sebuah kesadaran kita tuh nggak bisa merubah siapapun. Yang kita bisa rubahnya diri kita sendiri. Makanya Ustadz Lupan ngajarin saya sebuah doa. Doanya powerful banget. Ini boleh kita praktekin. Minta sama Allah gini di tengah malam. Di sepertiga akhir malam kita minta doa kita sama Allah gimana? Ya Allah, hamba tidak suka sifat pasangan hamba yang ini. Sebutin Bunda. Ya Allah, aku tidak suka sifat pasanganku yang malas, pelit, tukang marah. Sebutin yang Bunda gak suka. Setelah disebutin sama Allah, bilang, tapi ya Allah, aku sadar aku tidak bisa merubahnya. Hanya Engkau yang bisa merubahnya. Tolong rubah dia jadi lebih baik, karena aku ingin terus bersamanya sampai surga. Gitu. Mintanya sama Allah. Ya, mintanya sama Allah. Karena merubah manusia, itu tugasnya Allah. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita sendiri. Makanya pas ngaca, dibersihinnya muka seorang. Jangan bersihin cerminnya, gitu ya. Nah, jadi tugas kita kayak gitu. Bunda Wiwi dan semuanya pun pasti punya yang kayak gitu. Ceritanya Uje, ya kan? Bapaknya Ustadz, ibunya ketua majelis taklim. Uje almarhum ketika muda, nongkrongnya di diskotik, pakai narkoba dan segala macam. Ketika pulang dalam kondisi mabuk jam 3 malam, uminya punya dua pilihan. Pilihan pertama, marah, melaknat anaknya. Pilihan kedua, dipeluk dan dibikinkan masakan terbaik. Ketika Uje sempoyongan masuk rumah, udah siap dimarahin. Bu kalau punya anak nakal tuh masuk rumah, udah dalam kondisi defense. Dia udah siap dimarahin sekeras apapun. Ketika dia masuk rumah mau dimarahin, mama mau marah apa? Marah, mamahnya langsung senyum. Alhamdulillah sudah datang anak kesayanganku. Dipeluk, dicium, dibilang gini, sayang mandi yuk. Mama udah siapin air panas. Nanti beres mandi, makan. Mama udah siapin makanan kesukaan kamu. Di situ Uji langsung runtuh. Seruntuh-runtuhnya. Itulah malam terakhir beliau minum minuman keras. Dan setelah itu langsung jadi ulama luar biasa. Artinya apa? Kadang perlakuan kecil kita itu yang Allah nilai. Jadi tugas kita ini bukan merancang untuk dia berubah. Enggak. Tugas kita betul-betul ikhlas. Betul-betul give. Biar nanti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Sip? Itu Bunda Wiwi, Masya Allah, tabarakallah. Seperti setelah dia sudah menjawab, jawabannya sangat luar biasa gitu ya. Semoga Bunda Wiwi juga bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan beliau. Baik, sudah selesai sesi pertama Ustadz Adia, kita buka sesi kedua. Ini buat ayah bunda yang ingin bertanya, silakan. Kalaupun malu bertanya langsung, silakan di kolom chat. Ada ya bunda? Oh ini ada Ustadz dari kolom chat, Bu Fitri Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya Fitriani dari Banjarmasin. Jadi kan setiap manusia sudah tentu diberikan pasangan. Berhubung saya belum menikah, saya sempat mengatakan kepada orang-orang bahwa saya memiliki kriteria tertentu untuk calon pasangan. Nah, apakah betul Ustadz apabila kita memilih-milih dalam hal jodoh itu termasuk menantang takdir Allah? Bukankah kita boleh tentu ingin memiliki pasangannya sesuai dengan kriteria kita? Syukran jazakallahu khairan. Itu pertanyaan Ustaz. Siap. BTW Fitriani, nama istri saya Fitriani juga sama. Alhamdulillah Kak Fitriani yang sedang menuju jodoh tadi sudah dijawab ya ketika kita jelaskan pertanyaan dari Bunda Amna. Tadi saya jelaskan ternyata punya kriteria itu boleh. Spesifik minta sama Allah juga boleh. Tapi ketika ada di depan muka kita, pastikan itu adalah yang terbaik. Gimana kita tahu Ustadz dia jodoh terbaik kita? Ah, gitu biasanya pertanyaan lanjutannya. Gimana? Yang kedua, yang pertama, ketika dipertemukan sama dia, hati kita jadi lebih tenang. Hati kita lebih dekat dan ingat sama Allah. Itu aja konsepnya. Ada orang perempuan datang
atau ada laki-laki datang, bawaannya itu ingatnya sama Allah. Bawaannya itu makin sering sholat malam, insya Allah jodoh. Tapi kalau bawaannya pengen maksiat, nah itu hati-hati. Ya, jadi kalau bawaannya, oh jadi tenang ya, jadi ingat sama Allah ya, jadi terus bersyukur. Nah itu kayak, ya. Tapi ingat sama Allah dalam positif ya. Karena banyak orang-orang yang sebelum menikah tuh, Masya Allah, inna a'tainakal kautsar, wes. Pas sudah nikah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kayak gitu. Jadi konsep kita hari ini, ketika menentukan dia adalah the special one, dia adalah the real one, konsepnya membuat kita semakin dekat dan semakin ingat sama Allah. Kalau kita sering chat-chatan, kata-kata sayang, terus ngomong apa segala macam, fix itu bukan jodoh terbaik kita. Fix itu bukan orang yang the special one. Tapi kalau orang special one tuh, walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia nggak punya harta, walaupun dia nggak punya ini, tapi dia berani datang untuk beribadah. Saya datang ke rumah istri saya, nggak punya duit, saya pulang dari Gontor 2016 Desember, nikah Februari, nggak punya uang. Di Gontor kami nggak digaji. Ditanya sama ibu saya, siap berapa untuk mahar? Ada 500.000. Ibu saya ketawa, ya Allah nak katanya. Terus gimana nanti mahar? Saya bilang, Bu, mahar itu yang paling mudah, kata Rasulullah. Walau khatamun minal hadid, walaupun dari cincin besi. Ibu saya menjawab dengan kata-kata bijak. Iya itu hadisnya, tapi muka ibu taruh di mana? Gitu. Sama berarti ibu saya manusia juga gitu. Tapi saya bilang udah yakin ama pasti ada. Ternyata Allah takdirkan bisa menikah. Ya kan, Allah takdirkan bisa ini dan Allah mudahkan semuanya. Karena dari awal niatnya untuk kebaikan. Dan ketika saya sampaikan ke orang tua, saya bilang saya mau mandiri. Saya nggak mau dibeliin rumah, saya nggak mau dibeliin mobil, saya pengen hidup sendiri. Saya pengen punya keluarga yang betul-betul mandiri. Dan saya minta sama Allah ketika mau nikah, ini kakak-kakak yang sedang mau nikah, saya doanya agak sadis, tapi saya ngerasain ternyata betul-betul sadis. Allah kabulkan, saya minta gini, ya Allah, jadikan 5 tahun pernikahan, 5 tahun awal pernikahan saya adalah 5 tahun penanaman pondasi keluarga. Masya Allah, tabarakallah, guling-guling luar biasa. Dari jualan bakso, wah apa kontrak rumah pindah segala macam, jualan gerobakan, punya outlet pindah ke Pontianak, Masya Allah. Ada fitnahnya, ada hasadnya, ada ininya. Ternyata setelah lewat 5 tahun, Masya Allah, kayak gini ya saya bilang. Ternyata Alhamdulillah, sekarang masuk tahun ke-8 berarti, ya kan? Ya kurang lebih, ya Alhamdulillah, ngerasa lebih kuat gitu, ngerasa lebih ini, walau alam ke depannya seperti apa. Tapi tadi, pernikahan itu jangan seperti film Disney yang ketika si Cinderella terzolimi, ya kan? Cinderella itu terzolimi ketika menemukan pasangannya, menemukan pangeran, langsung bahagia selama-lamanya. Hey, film itu berakhir di pesta pernikahan. Kalau dilanjutin 3 bulan kemudian, ya sepatu kaca itu berubah jadi sepatu terbang. Ya, jadi itu kan anak-anak muda tuh kayak gitu perasaannya sekarang. Nanti kalau udah menikah aku bahagia selamanya. Enggak, pernikahan tuh bukan untuk bahagia selamanya. Pernikahan tuh untuk sama-sama mengarungi kehidupan lebih baik ke depannya bersama-sama. Gitu kurang lebih Bang Helmi. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Bunda Fitriani, semoga terjawab. Dan semoga bisa menjadi pelajaran lah Ustaz ya. Siap. Bahwasanya bisa menurunkan egonya. Untuk tidak terlalu banyak memberikan tantangan nih buat dirinya sendiri ya, perihal jodoh. Ustaz, ini mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, karena sudah sesi terakhir ini dari Bu Nurmita Jambi. Ya. Ustaz, jodoh Ikhwan kan bagian dari tulang rusuknya. Terus kalau Ikhwan nikah 2 kali, apa tulang rusuknya hilang 2, Ustaz? Kalau nikah 4 kali tulang rusuknya hilang. Mungkin itu pertanyaan terakhirnya, Ustaz. Sebagai penutup kajian pada malam hari ini. Ya, abang-abang yang nonton, bapak-bapak yang nggak buka kamera, coba cek tulang rusuknya lengkap apa tidak. Jangan-jangan nanti karena alasan medis ya. Alasan medis terus bilang, Ustadz saya ini terpaksa karena medis tulang saya kurang gitu. Enggak ya. Jadi itu adalah tulang rusuk itu adalah cara Allah menyampaikan bahwa Adam tercipta dari tulang rusuknya, bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuknya Adam. Sejatinya bagaimana kita menikah 1 atau 2 atau 4, ahlan wa sahlan. Saya tidak melarang bunda ayah-ayah di sini mau nikah 2 sampai 4 karena ada
syariatnya, tapi kalau kami pribadi di Munzalan ada satu konsep namanya samarasi, sakinah mawaddah warahmah bersama satu istri. Kenapa? Karena kami mempunyai prinsip tidak ada Aisyah sebelum Khadijah meninggal. Karena Rasulullah itu lama 25 tahun bersama Bunda Khadijah. Ya, Rasulullah tuh lama bersama Bunda Khadijah dalam rangka mengkuatkan diri. Artinya ya Aisyah bukan menentang, karena sejatinya gini, syariat poligami itu bukan untuk menambah tapi untuk membatasi. Bukan untuk bikin 4 tapi untuk mengurangi gitu kan. Karena orang dulu nikahnya 10, 12, udah cukup 4 kata Allah. Cuma Rasul yang boleh lebih kayak gitu kan. Nah, 4 itu pembatasan. Tapi kata Allah, wa in takhafu an ta'dilu fawahidatan, kalau takut nggak adil satu aja gitu. Nah, kalau kami di Munzalan, di pondok, di dakwah berpikir ya satu aja. Kenapa? Karena yang satu ini juga udah istri kedua. Saya udah deal-dealan sama istri saya ketika nikah. Kalau mau nikah sama saya siap jadi istri kedua. Kenapa? Karena istri pertama saya umat, saya bilang. Jangan ganggu urusan saya sama umat. Nah, kayak malam hari ini, saya berangkat ninggalin dia sampai hari Ahad. Nggak boleh protes. Karena deal dari awalnya, urusan umat nomor 1. Kamu nomor 2. Dia siap. Ya sudah, kalau saya ayo. Kalau nggak siap, jangan. Makanya pindah dari Bandung ke Pontianak. Ikut saya bilang. Kalau nggak ikut ya berarti kamu udah mengingkari konsep pernikahan dari awal, perjanjian kita jadi istri kedua. Makanya dia suka ngeprank orang-orang pertama kali ketemu di Pontianak tuh, ketemu saya istri keduanya Ustadz Adia, kaget semua orang. Istri pertama dia umat. Oh ya udah. Nah, artinya gitu ya. Jadi kalau ngomongin masalah poligami panjang, tapi kalau kami punya satu konsep dan diajarkan sama guru, ya sudah, fawahidatan. Satu ini untuk dijaga dan nggak boleh ada Aisyah sebelum Khadijah wafat. Itulah kenapa di Munzalan namanya Khadijah Munzalan Indonesia. Konsepnya kayak gitu. Itu Kang Helmi, nampaknya sudah jam 9, saya harus segera berangkat lanjutkan perjalanan. Mungkin langsung closing statement ya? Iya. Siap. Abang kakak bunda, jazakumullah untuk waktunya. Ini Masya Allah ada 100-an lebih tadi udah bergabung. Intinya gini, intinya dalam rumah tangga adalah bagaimana kita betul-betul bisa menambah ketaatan kita, mengupgrade ketakwaan kita, menjaga satu sama lain dari maksiat. 3 hal yang kita jaga. Yang pertama, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti sunnahnya Rasulullah. 3 hal ini yang kita jaga, dan insya Allah keluarga kita nggak hanya bersakinah di dunia, tapi juga kita akan berbahagia sampai surganya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah, yang baik-baik dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan izin mohon doanya, malam hari ini saya berangkat ke Melawi, kurang lebih perjalanan darat 6-8 jam dari Pontianak. Semoga besok subuh sudah sampai. Jazakumullah, terima kasih banyak. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallahu khair buat Ustadz Hadiah. Ya, semoga safar Ustadz Hadiah berjalan dengan lancar sampai tujuan dengan selamat. Alhamdulillah Bang Kaya Bunda, hari ini materi yang sangat luar biasa yang disampaikan sama Ustadz Adia yang berjudul Berjodoh Denganmu Rezeki dari Allah. Intinya jodoh itu adalah cerminan dari kita. Lelaki yang baik juga mendapatkan wanita yang baik, begitu juga dengan wanita yang keji pasti mendapatkan lelaki yang keji. Artinya pesan dari Ustadz Adia hari ini adalah bagaimana kita hari ini sama-sama memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita, mungkin ada yang salah di hati kita sehingga ya banyak sekali problem-problem yang ada di rumah tangga kita. Ya memang semua itu balik lagi ke kita semua. Maka ya, intinya buat kita ya, yang suami maupun yang istri lebih banyak memberi gitu ya. Dan jangan pernah banyak menuntut seperti itu. Bantulah istri atau bantulah suami saling melengkapi dalam rumah tangga. Seperti itu mungkin kesimpulan dari saya Bang Kaya Bunda. Saya mengingatkan lagi Abang Kaya Bunda, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada program baru dari teman-teman Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, program guru ngaji berdaya. Nah, Abang Kakak yang ingin ya turut membantu guru-guru ngaji kampung yang berada di kampung, silahkan gitu ya untuk mengeklik campaign yang sudah kita sematkan di kolom chat. Ya, berikanlah infak-infak terbaik ya buat guru-guru ngaji yang hari ini berjuang dengan Quran, mengajarkan anak-anak bangsa. Bayangkan guru-guru ngaji mogok ngajar gitu ya. Saya kepikiran kalau guru ngaji ini mau ngajar ya apa jadinya anak-anak kita nanti.
siapa yang ngajarkan anak kita baca Quran. Mungkin itu abang kakak ya bunda yang dapat saya sampaikan. Silakan abang kakak ya bunda, silakan klik link yang sudah disematkan oleh teman-teman panitia. Berikan infak terbaik abang kakak ayah bunda untuk membantu guru-guru ngaji kampung ya, yang hari ini membutuhkan ulur tangan kita semua ya, yang Allah izinkan dapat rezeki lebih. Hari ini saya mohon maaf sebesar-besarnya ayah bunda kalaulah terdapat kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari diri saya sendiri. Maka ya bunda, maka dari itu kita tutup majelis kantin sidak ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Helmi Ramadan selaku host pada malam hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya bunda, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya bunda di kantin sidak selanjutnya di pekan depan. Semoga bisa ikut kembali dan bersama kita semua. Pamit ya bunda ya. Selamat buat Bunda Wiwi. Siap, bunda. Ditunggu di kajian sidak pekan depan ya bunda. Insya Allah diisi oleh ABEN, langsung pengasuh dari pada sidak surga kan Al-Quran. Recording stopped.